Di Aceh Singkil, pulau-pulau yang terpindah ini dari peta menjadi simbol dari pertarungan antara sejarah lokal dan logika administrasi negara. Lantas, siapa yang bermain di balik regulasi ini? Lalu beberapa sumber saya di lingkungan pemerintah daerah Aceh Singkil menduga ada kelengahan administratif pada masa lalu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu. Faktor lain menurut saya karena lemahnya respon awal dari pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga sadar atau tidak ikut membuka celah bagi pihak lain untuk mengambil inisiatif penetapan 4 pulau tadi. Termasuk yang paling utama adalah unsur anggota dan pimpinan DPR. Sampai hari ini Ketua DPR Aceh belum bicara apapun, satu patah kata pun soal ini. Berbeda ketika pergantian sekda atau yang lain-lain. Ini juga menjadi tanda tanya. Minimnya tekanan politik ke pemerintah pusat. Padahal Aceh memiliki banyak wakil di DPR dan DPD. Namun isu ini tidak pernah dibawa secara serius ke Senayan, apalagi sampai ke rapat kerja bersama Mendagri atau pembentukan pansus. Ini menunjukkan kurangnya kepedulian politik untuk memperjuangkan wilayahnya. Jadi kalau gatal-gatal hari ini ya wajar-wajar aja. Jadi sahabat titik balik, menurut amatan saya selama ini, pemerintah Aceh belum cukup peduli, setidaknya belum serius dalam skala yang dibutuhkan. Isu ini seolah dianggap teknis dan dibiarkan jadi urusan birokrasi biasa, padahal menyangkut kedaulatan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, apa kabar Anda semuanya? Saya tetap saja berharap setelah sekian lama kita tidak bertemu secara langsung, Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat titik balik, untuk pertemuan kita kali ini saya juga coba ikut nimbrung membicarakan persoalan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang berpindah peta sehingga menimbulkan sengkarut batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Sahabat titik balik, hingga pekan ini soal 4 pulau kecil di perairan Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, secara administrasi masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, masih saja memantik beragam pendapat, baik di media pers maupun di media sosial. Padahal kalau kita mau jujur, tentulah bukan cerita baru, tapi persoalan lama yang hingga kini belum selesai. Kisruh batas wilayah antara dua provinsi berjiran, Aceh dan Sumatera Utara. Sekilas mengulang kisah, masalah ini bermula dari tafsir berbeda terhadap batas administrasi yang ditetapkan dalam peta nasional. Ketika pemekaran wilayah berlangsung dan peta digital diperbaharui oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, sejumlah wilayah laut yang secara historis dan geografis dianggap milik Aceh Singkil justru tercatat masuk ke dalam Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya penegasan batas wilayah sejak dari awal. Saat Aceh diberikan status daerah istimewa, kemudian otonomi khusus pasca terciptanya MOU Damai Helsinki 2005 silam, ternyata penataan wilayah tak langsung diiringi dengan pemutakhiran batas yang rigid di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ditambah lagi sahabat titik balik, sejumlah peta warisan kolonial Belanda dan dokumen administrasi lama yang menyisakan dan membuka celah
interpretasi sehingga dimanfaatkan dalam penentuan batas terkini. Sahabat titik balik, warga lokal di Aceh Singkil mengaku telah lama menjadikan pulau-pulau tadi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Misalnya saja untuk melaut, untuk berkebun, bahkan bermukim sementara. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pun sudah lama memasukkan pulau-pulau itu dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Namun ketika data geospasial diperbarui di tingkat pusat, keempat pulau tersebut justru terpetakan sebagai milik Sumatera Utara. Pemerintah Aceh juga telah beberapa kali menyampaikan protes, surat klarifikasi serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri hingga pembentukan tim verifikasi batas daerah telah juga ditempuh. Namun, sahabat titik balik, belum ada kejelasan yang nyata atau konkret. Sengketa batas ini menyangkut dokumen hukum, data geospasial, serta tarik ulur kepentingan administrasi antar daerah. Akibatnya, situasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bukan hanya soal identitas wilayah, tapi juga soal hak kelola sumber daya alam di laut dan di darat, wewenang pemerintahan, dan jaminan hukum bagi warga yang beraktivitas di pulau-pulau tersebut. Sahabat titik balik, kasus ini adalah satu dari banyak contoh bagaimana persoalan batas wilayah yang di atas kertas tampak teknis, tapi sejatinya menyimpan konsekuensi politis dan sosial yang besar. Di Aceh Singkil, pulau-pulau yang terpindah ini dari peta menjadi simbol dari pertarungan antara sejarah lokal dan logika administrasi negara. Lantas, siapa yang bermain di balik regulasi ini? Pertanyaan itu tentu saja mengarah pada persoalan politik administrasi yang rumit dan dalam beberapa kasus bisa mengandung kepentingan tersembunyi. Secara resmi, penetapan batas wilayah antar provinsi diatur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Namun dalam praktiknya proses itu tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan atau menggambar ulang garis di atas peta. Ada banyak aktor, kepentingan dan tafsir yang terlibat menurut saya. Lalu beberapa sumber saya di lingkungan pemerintah daerah Aceh Singkil menduga ada kelengahan administratif pada masa lalu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu, baik di daerah maupun di pusat. Nah, ketika data batas wilayah dikumpulkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG dan dikonsolidasikan dalam peta rupa bumi Indonesia, sejumlah dokumen historis yang mendukung klaim Aceh justru tidak dilibatkan secara utuh. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara, khususnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut-sebut sangat begitu aktif mengklaim keempat pulau itu sejak awal penyusunan peta geospasial baru tadi. Nah, disinilah benih tarik-menarik itu muncul. Sahabat titik balik, dalam beberapa kasus di Indonesia, penguasaan wilayah laut dan pulau bukan sekedar urusan teritorial, tapi menyangkut soal potensi sumber daya alam, sumber daya laut seperti ikan, tambang di bawah laut, serta wilayah pengelolaan pariwisata bahari, termasuk akses terhadap dana alokasi umum atau DAU atau dana alokasi khusus atau DAK yang bergantung pada luas wilayah serta klaim yurisdiksi hukum dan pemanfaatan dalam RT/RW. Sumber saya lain di lingkungan birokrasi pemerintahan menyebut bahwa proses harmonisasi peta batas tadi memang kerap ditutupi dengan berbagai kepentingan oleh oknum-oknum yang menginginkan wilayah. Tentu saja masuk dalam administrasi yang lebih menguntungkan, walau tidak selalu dalam bentuk korupsi secara langsung, tetapi bisa
Disebut beberapa negosiasi politik antar elit daerah dan pusat juga berpotensi untuk praktik-praktik culas seperti tadi. Itu sebabnya sahabat titik balik, proses validasi oleh tim penegasan batas daerah atau TPBD yang melibatkan Kemendagri, BIG, serta perwakilan provinsi dan kabupaten juga dinilai tidak cukup transparan selama ini. Itu sebabnya sahabat titik balik, Provinsi Aceh misalnya dalam beberapa dokumen dianggap telah mengajukan bukti historis dan spasial saat pengesahan peta dilakukan. Akibatnya pulau-pulau itu sudah terlanjur berpindah tangan di atas kertas negara. Meskipun tidak ada nama individu yang secara terbuka disebut sebagai aktor utama di balik perpindahan wilayah ini, tapi pola umum menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berperan aktif memperluas klaim wilayahnya, terutama dalam konteks penguatan potensi maritim dan daya tawar fiskal daerah. Sahabat titik balik, setali tiga uang, birokrat di Kemendagri dan BIG juga diduga ikut berperan dalam menyusun dan memverifikasi peta. Namun seringkali tanpa proses verifikasi faktual di lapangan yang memadai. Faktor lain menurut saya karena lemahnya respon awal dari pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga sadar atau tidak ikut membuka celah bagi pihak lain untuk mengambil inisiatif penetapan 4 pulau tadi. Jadi kasus ini bukan semata-mata menurut saya soal pulau, tapi soal siapa yang lebih cepat dan piawai dalam memainkan regulasi. Sahabat titik balik, di balik garis batas itu ada tarik-menarik antara kekuasaan administratif, kepentingan ekonomi, dan lemahnya representasi daerah dalam proses pengambilan keputusan pusat. Dan seperti banyak hal di Republik ini, lagi-lagi peta pun bisa berubah. Bukan karena bencana alam, tapi karena lobby dan diam-diam politik. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah Aceh? Melakukan gugatan seperti yang diminta Mendagri Muhammad Tito Karnavian, atau ada langkah-langkah lain? Menurut saya jangan gegabah, dan itu bukan satu-satunya atau bahkan bukan langkah utama yang semestinya ditempuh pemerintah Aceh dalam sengketa batas wilayah ini. Sahabat titik balik, karena batas wilayah antar provinsi atau antar kabupaten adalah urusan tata pemerintahan, maka penyelesaian lebih tepat dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan lewat gugatan ke pengadilan perdata. Namun jika pemerintah Aceh tetap merasa dirugikan dan tak mendapat respon dalam jalur administrasi, menurut saya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, baik secara formal maupun politik. Pertama, katakanlah menempuh jalur resolusi administratif dengan bukti kuat. Karena itu pemerintah Aceh harus memperkuat posisi dengan menyusun dokumen historis dan yuridis. Katakanlah peta zaman kolonial, RT RW Aceh Singkil sejak awal, kemudian SK pemekaran wilayah, serta catatan aktivitas masyarakat di pulau-pulau itu. Kedua, mengajukan keberatan resmi ke Mendagri melalui jalur penegasan batas daerah. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 141 pada tahun 2017. Yang ketiga, meminta peninjauan ulang oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG terhadap peta yang menempatkan pulau-pulau itu ke wilayah Sumatera Utara. Dan keempat, melibatkan tim klarifikasi pusat atau TPBD secara langsung untuk turun ke lapangan. Nah, jika data dan argumentasi kuat tadi, maka status wilayah bisa diubah melalui Permendagri yang direvisi tanpa harus menggugat secara perdata. Sahabat titik balik, langkah lain menurut saya adalah lakukan gerakan politik representatif seperti tekanan melalui DPR, RI, dan DPD. Ini sedang berproses. Saya membaca dan mendengar dari sejumlah sumber, ini sedang berproses. Baik di Aceh maupun di Jakarta. Nah, anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh bisa mendorong pembahasan isu ini ke dalam rapat-rapat komisi, katakanlah di Komisi 2 untuk administrasi pemerintahan, termasuk mendorong
pembentukan pansus batas wilayah jika diperlukan karena menyangkut kedaulatan daerah dan implikasi fiskal tadi. Ini bisa meningkatkan tekanan politik terhadap pusat, terutama Kemendagri dan BIG, agar tidak mengambil keputusan secara sepihak dan sewenang-wenang. Lalu, membuka jalur arbitrase antar daerah atau non-litigasi. Sahabat titik balik, Kemendagri memiliki prosedur mediasi antar daerah untuk penyelesaian batas, bahkan bisa membentuk tim independen. Karena itu pemerintah Aceh dapat meminta sesi mediasi terbuka yang disupervisi langsung oleh Dirjen Bina Adwil. Kemudian sahabat titik balik, pemerintah Aceh harus mengundang atau mempublikasi dan melibatkan akademisi untuk menunjukkan posisi Aceh secara objektif dan kuat, termasuk melakukan mobilisasi opini publik dan tekanan sosial politik serta kampanye media maupun dokumentasi. Nah, aktivitas warga di pulau-pulau itu ini menarik untuk diekspos atau diangkat. Tujuannya tentu saja untuk menunjukkan bagaimana ikatan sosial dan administrasi mereka terhadap Provinsi Aceh. Dan ini saya melihat, pada konteks ini saya melihat gerakan-gerakan ini masih belum dilakukan secara taktis oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah Aceh Singkil. Yang muncul cuma komentar-komentar, tudingan-tudingan dan sapaan-sapaan yang justru tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu, sahabat titik balik, saya kira tidaklah salah jika pemerintah Aceh mengajak juga tokoh adat, tokoh ulama, masyarakat sipil untuk memberi dukungan moral dan memperluas isu ini ke tingkat nasional. Tekanan moral seperti ini bisa mendorong pemerintah pusat bersikap lebih adil menurut saya. Sebagai opsi terakhir, melakukan langkah yudisial, yaitu gugatan ke Mahkamah Agung. Bukan sebagai gugatan perdata, melainkan uji material terhadap Permendagri atau keputusan tata usaha negara atau disebut TUN jika memang dianggap merugikan Aceh. Sahabat titik balik bisa juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika dasar hukum pembagian wilayah dinilai melanggar Undang-Undang Dasar. Meski ini di jalur yang lebih kompleks dan jarang berhasil dalam kasus batas wilayah. Sahabat titik balik, jadi alih-alih terus-menerus menggugat secara perdata, pemerintah Aceh sebaiknya menurut saya justru harus memperkuat strategi administratif, politik, dan publik. Jika data dan klaimnya sahih, maka jalur revisi regulasi pusat dan mediasi antar daerah adalah kunci utama. Gugatan hukum hanya menjadi opsi jika semua saluran administrasi dan politik yang saya sebutkan tadi menjadi buntu. Tapi sejujurnya saya menilai pola penanganan selama ini dari pemerintah Aceh bisa saya katakan belum cukup serius atau konsisten dalam menangani sengketa tapal batas atau wilayah ini. Ada beberapa indikator yang menunjukkan lemahnya komitmen atau respon strategis tadi. Ini bukan dalam minggu-minggu ini maksud saya ya. Ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Pertama, respon cenderung reaktif, bukan proaktif. Padahal kasus ini bukan masalah baru seperti saya katakan, bukan masalah setahun 2 tahun terakhir. Tapi pemerintah Aceh seringkali baru bereaksi atau kaget ketika media lokal mengangkat isu tersebut atau setelah muncul protes masyarakat Aceh Singkil. Tidak terlihat upaya konsisten, misalnya dengan membentuk tim khusus atau menyusun strategi lintas sektoral sejak awal. Saya pribadi bersama media dan teman-teman juga sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu membicarakan ini, mengekspos ini, tapi terkesan anjing menggonggong kafilah pun berlalu. Kini baru ribut kembali. Yang kedua, dokumen historis dan legal tidak dikuatkan. Artinya pemerintah Aceh selama ini tidak menguatkan dokumen historis dan legal hingga belum membuktikan bahwa pemerintah Aceh secara sistematis mengarsipkan dan mempresentasikan peta historis pada zaman Belanda atau Orde Baru sehingga menunjukkan pulau-pulau itu merupakan bagian dari rakyat Aceh. Kalaupun ada ya semacam kanun segala macam, itu hanya dokumen arsip yang memang tanpa action yang lebih kuat dan tajam. Kemudian dokumen RTE
RT RW atau surat keputusan lokal yang menunjukkan aktivitas administrasi di sana, termasuk kehadiran layanan publik seperti sekolah, posyandu, layanan kesehatan yang membuktikan bahwa Aceh pernah atau masih aktif melayani wilayah itu, walaupun ada semacam tugu atau prasasti yang menunjukkan itu adalah batas atau wilayah Aceh. Padahal data seperti ini sangat penting dalam proses penegasan batas di Kemendagri dan BIG. Ketiga, saya juga melihat lemahnya koordinasi lintas lembaga. Harusnya sengketa batas ditangani oleh tim terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, khususnya Biro Tata Pemerintahan, kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, serta Dinas Kelautan, Bapeda, dan Dinas Pertanahan maksud saya. Termasuk yang paling utama adalah unsur anggota dan pimpinan DPR. Sampai hari ini Ketua DPR Aceh belum bicara apapun, satu patah kata pun soal ini. Berbeda ketika pergantian sekda atau yang lain-lain. Ini juga menjadi tanda tanya. Namun selama ini sahabat titik balik, pendekatan yang dilakukan menurut saya lebih terkesan pada sektoral dan tidak terkoordinasi dengan baik. Bahkan kadang Provinsi Aceh dan Aceh Singkil terlihat seperti berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat, minimnya tekanan politik ke pemerintah pusat. Padahal Aceh memiliki banyak wakil di DPR dan DPD, serta kekhususan dalam otonomi daerah. Namun isu ini tidak pernah dibawa secara serius ke Senayan, apalagi sampai ke rapat kerja bersama Mendagri atau pembentukan pansus. Ini menunjukkan kurangnya kepedulian politik untuk memperjuangkan wilayahnya. Jadi kalau gatal-gatal hari ini ya wajar-wajar aja. Dan yang kelima, sahabat titik balik, saya juga melihat tidak melibatkan masyarakat sipil atau pemerintah Aceh belum melibatkan masyarakat sipil dan akademisi. Pemerintah Aceh jarang melibatkan akademisi ahli, termasuk ahli geospasial atau tokoh masyarakat untuk memperkuat narasi dan legitimasi perjuangan batas. Padahal penglibatan publik bisa memperbesar tekanan moral terhadap pusat dan memperkuat posisi hukum. Jadi sahabat titik balik, menurut amatan saya selama ini, pemerintah Aceh belum cukup peduli, setidaknya belum serius dalam skala yang dibutuhkan. Isu ini seolah dianggap teknis dan dibiarkan jadi urusan birokrasi biasa, padahal menyangkut kedaulatan wilayah, identitas masyarakat lokal, serta potensi ekonomi maritim. Jika pemerintah Aceh ingin mengubah keadaan, maka menurut saya tidak ada jalan lain. Mereka harus mengangkat isu ini menjadi prioritas strategis dengan membentuk task force batas wilayah dan menggunakan segala jalur administratif, politik, dan sosial untuk menekan pemerintah pusat. Karena itu kita tunggu langkah-langkah nyata yang dilakukan Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim bersama wakilnya Haji Fadullah atau Dekman. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.